Ya, Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kalian akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakan pintu bagi kami.' Tetapi dia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang.' Maka kalian akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di kota-kota, di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang. Enyahlah dari hadapanku. Hai kalian semua yang melakukan kejahatan, di sanalah akan terdapat ratap dan getah gigi. Apabila kalian melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah, tetapi kalian sendiri dicampakkan di luar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ingatlah, ada orang terakhir yang akan menjadi yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan, pertanyaan mengenai sedikit saja orang diselamatkan itu sebetulnya juga pertanyaan orang-orang zaman sekarang juga. Apakah betul kita yang sudah berdoa setiap kali, yang pergi ke gereja setiap kali, yang melakukan amal, doa, puasa, kita akan mengalami keselamatan? Ini juga pertanyaan-pertanyaan yang dialami tidak hanya oleh gereja kita, tetapi oleh semua umat beragama, umat manusia bertanya, apakah nanti setelah saya mati, saya bisa masuk surga? Ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat di sana, Tuhan justru mau menunjukkan kepada kita sesuatu yang luar biasa. Tuhan mengatakan begini, berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu. Pintu yang sempit berarti tampak bahwa itu adalah bukan yang mudah, tapi sulit. Sulit karena pertama, mungkin rebutan. Yang kedua, mungkin karena kita terlalu banyak bawaan. Mungkin karena kita terlalu membawa, bukan hanya bawaan dalam arti kekayaan, enggak, tapi juga beban juga. Ada banyak sekali kita alasan untuk sulit menuju kepada pintu yang sempit. Berarti tampak bahwa ini adalah tantangan orang. Dan tantangan itu harus kita kalahkan sekarang mumpung masih hidup. Lalu kita juga bisa mengatakan di sana Tuhan sendiri mengatakan bahwa jangan sampai kita terlambat. Karena kalau terlambat, pintu akan tertutup dan kita tidak bisa masuk di sana. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, kita diajak untuk apa kalau demikian? Kita diajak untuk supaya kita senantiasa sebetulnya setia untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Dan kalau cara melakukannya ini berarti perjalanan kita menuju jalan yang sempit itu. Kalau hanya mendengarkan, itu kan kita tidak melakukan apa-apa sebetulnya. Hanya baru mendengarkan, baru menikmati. Kalau baru menikmati itu bisa dikatakan dalam bahasa Jawa itu domblong begitu ya. Baru kagum, domblong. Tetapi kalau orang itu sudah berjalan menuju pada jalan yang sempit itu, berarti kan sudah dalam perjalanan melakukan apa yang sudah disadarkan oleh Tuhan. Dan melakukan itu berarti konkret. Di sana bisa dilihat oleh orang. Dan kita juga bisa merasakan dan mengalami bahwa Tuhan itu yang menuntun kita.
Bukan pintu dalam arti pintu yang seperti kita lewati, enggak. Tetapi sebetulnya ini adalah proses. Proses kita memasuki kerajaan Allah. Lalu, kalau jangan sampai terlambat, artinya kita harus cepat mungkin. Jangan kita nunggu. Karena kadang-kala kan orang mengatakan, wah besok-besok aja lah kalau sudah tua, mumpung masih muda. Karena kadang-kala kan orang mengatakan, muda, foya-foya gitu ya. Lalu tua, menjadi kaya. Lalu mati, masuk surga. Itu kata-katanya, cita-citanya. Ya itu nggak mungkin juga. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita hanya foya-foya, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak melakukan bisa berjalan menuju kepada pintu itu. Kenapa? Karena untuk mendengarkan firman Tuhan, nggak bisa. Maka dalam kita beriman pun harus kita mengandalkan kemampuan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam doa pun kita harus juga mendengarkan firman Tuhan. Karena kadangkala orang hanya puas berdoa. Wah, saya mau doa. Kalau doa, saya harus diiringi dengan lagu rohani. Baik, dengan lagu rohani, tanpa mencoba untuk mendengarkan firman Tuhan yang berbagai macam firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu menjadi terkacaukan. Kenapa? Karena orang hanya sampai kepada doa. Doanya bukan untuk menemukan Tuhan, tetapi apa? Untuk memuaskan diri. Kenapa? Karena terhanyut dengan lagu itu sehingga lupa akan sosok Tuhan yang mau bersabda. Nah, ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka kita harus mencoba untuk tegas. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, ya kita harus melakukannya. Mendengarkan tidak hanya sekedar memuaskan diri, namun melakukannya. Ini yang jelas. Nah, maka dikatakan bahwa oleh Tuhan Yesus sendiri bahwa banyak orang dari utara, dari selatan, dari barat, timur, artinya dari seluruh dunia, tidak hanya dikatakan dari bumi, tetapi dari seluruh dunia akan datang untuk berkumpul dalam kerajaan Allah. Maka sebagai orang-orang pilihan, ya walaupun kata-kata Tuhan itu untuk orang-orang Israel sebetulnya, orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah. Namun kita sendiri juga tahu bahwa kita sebagai pengikut Tuhan, sebagai orang Katolik, kita juga orang-orang pilihan juga. Jangan sampai terlambat, jangan sampai kalah. Karena Tuhan ternyata juga memanggil dari kawanan lain di luar kawanannya sendiri. Ini kata Tuhan, kata kitab suci sendiri juga mengatakan begitu. Maka ibu bapak saudara terkasih, sabda ini tidak untuk menakut-nakuti kita, namun supaya kita itu serius dalam mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya itu. Supaya kita bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub, mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya, dan bersama dengan para nabi yang sudah mewartakan firman Tuhan itu, kita bisa berkumpul bersama dalam kerajaan surga di sana. Jangan sampai kita terlambat akan undangan Tuhan. Selamat merenungkan.